Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Izin kami melanjutkan bahasan kita. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi dalam hadis Bukhari, Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi SAW, ni'matani magbunun fihima kathiru minan nas, as-sihhatu wal faraq. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan juga waktu luang. Hadits ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya pentingnya seorang muslim dan muslimah peduli dengan dua nikmat ini. Artinya di saat kita sehat, maksimalkan untuk semua aktivitas positif dan berikan semua haknya. Di saat harus beraktivitas, aktivitas. Di saat istirahat, istirahat. Di saat makan, ya makan. Tapi jangan tumpah tindih satu sama yang lain. Ada sebagian orang, teman-teman sekalian, menggunakan waktu makan saja sekian jam. Atau tidur terlalu berlebih-lebihan. Atau misalnya ngobrol terlalu berlebih-lebihan pada hal-hal yang tidak mendatangkan maslahat. Maka ini berarti dia tertipu. Dia tidak faham bahwasanya justru kesehatan dia dan peluang waktu luangnya itu justru digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Ini saran saya saja. Kalau Bapak Ibu lagi merasa ada waktu lowong, tidak perlu kita membuka kontak HP kita, lalu kemudian kita mencari tahu siapa kira-kira teman kita yang sedang ada masalah. Lalu kemudian kita mulai WA ke dia, kalau kamu ada masalah silakan curhat dengan saya. Tutup semua pintu itu. Kecuali Anda memang di bidang itu. Anda seorang dokter, memang membuka konsultasi. Orang yang datang, kena sakit, butuh berobat. Anda seorang dai atau ustadz, guru, yang mungkin umat atau manusia atau masyarakat membutuhkan untuk konsultasi dengan Anda. Tapi kalau Anda bukan di bidang itu, kemudian Anda hanya sekedar mau tahu permasalahan rumah tangga orang, permasalahan pertikaian dia dengan temannya, atau hal-hal yang lain, yang sebenarnya tidak ada hubungannya sama Anda sama sekali. Maka ini hanya membuang-buang waktu saja, tertipu. Kalau Anda merasa di saat Anda masih ada waktu lowong, gunakan untuk berzikir, untuk berdoa, untuk membaca, mengkaji ilmu, untuk menambah pengalaman, meningkatkan keterampilan, dan segala macam hal. Bukan pada hal-hal yang dibuang-buang dan tidak ada manfaatnya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menanggapi ini dengan statement pendek tapi maknanya dalam. Tentu bagi orang yang mau merenunginya. Beliau mengatakan innal lail wan nahar ya'malani fika fa'mal fihima. Ketahuilah malam dan siang itu bekerja untukmu. Artinya disiapkan untukmu. Pagi sampai menjelang malam itu disiapkan untukmu. Waktu itu ada. Dan malam juga disiapkan waktu untukmu. Maka maksimalkan menggunakan keduanya. Maksimalkan dengan hal-hal yang baik. Jangan disia-siakan. Jangan buang-buang waktu omong kosong. Mohon maaf ini ya. Kadang-kadang ada orang duduk di pinggir jalan. Main catur sampai berjam-jam. Main gaple sampai berjam-jam. Obrol kosong. Bahkan kadang-kadang berbicara yang bukan bidangnya. Kita tahu di masa pilpres, di masa pilkada. Hampir semua orang tiba-tiba jadi ahli politik. Di warung kopi, di pinggir jalan bicara. Padahal dia bukan ahlinya. Tanpa dia sadari dia masuk ke ranah mencaci maki calon yang ini, mencaci maki calon yang itu. Padahal semua ini mendatangkan dosa. Kita tidak boleh ghibah, menceritakan aib orang lain. Anda mau memilih pilihan Anda pilih. Tapi menjatuhkan orang lain tidak ada babnya dalam agama kita. Akan ada semua pertanggungjawabannya. Maka harus hati-hati sekali. Dikatakan oleh seorang yang bernama Abul Walid Al-Baji rahimahullah. Saya langsung terjemahkan saja, ini statementnya menarik. Dia ingin menasihati dirinya sendiri tentang pentingnya memaksimalkan waktu. Dia bilang, jika aku telah mengetahui dengan sangat yakin bahwa seluruh hidupku di dunia ini itu seperti 1 jam di akhirat, maka mengapa aku tidak bakhil dengan waktu hidupku untuk melakukan pekerjaan yang sia-sia dan hanya kujadikan hidupku di dalam kebaikan dan ketaatan. Dan dia masukkan 1 jam waktu akhirat, karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, yauma 'inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'uddun.
Satu hari di sisi Tuhanmu, waktu akhirat itu sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Jadi emang kalau kita melalui waktu akhirat nanti, satu hari itu sama 1000 tahun waktu dunia. Itu 1000 tahun, tidak ada orang yang umur 1000 tahun di waktu kita sekarang. Beda di masa Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh dan seterusnya. Nabi-nabi sebelum kita memang umur mereka panjang-panjang. Tapi kalau kita tidak ada yang sampai 1000 tahun. Ya. Jadi memang waktu sangat terbatas. Dan Abu Bakar punya statement yang sangat menarik. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Statement ini selalu saya jadikan sebagai pegangan hidup. Karena kalau kita renungi dengan pikiran kita yang sehat. Dan kita juga merenungi dengan iman dalam hati kita. Kita bisa faham apa yang sedang beliau pesankan. Dan kita tahu sebelum saya baca statement beliau ini. Kita mungkin sudah tahu atau kalau belum tahu saya ingatkan. Kata Nabi SAW, kalau iman Abu Bakar ditimbang di sebuah timbangan. Dan seluruh umat ini ditimbang imannya di timbangan yang sebelahnya. Semua sahabat, semua tabi'in, semua tabi'in yang sudah meninggal, yang masih hidup dan yang belum lahir. Semua umat Islam ditimbang imannya di timbangan sebelah, tetap Abu Bakar lebih kuat imannya. Abu Bakar ini figur orang yang wajar dijadikan sebagai suri tauladan. Mertua Nabi SAW, sahabat Nabi SAW, orang yang langsung Nabi tunjuk sebagai ahli surga. Selain mengatakan, Nabi SAW mengatakan Abu Bakar di surga. Langsung ditunjuk. Dan Nabi SAW pada saat sakit keras mengatakan, memerintahkan agar Abu Bakar menggantikan beliau sholat, artinya jadi pemimpin nanti pada saat beliau meninggal. Dan beliau mengatakan, Ya'ballahu wa rasuli illa yakuna Abu Bakar. Allah dan Rasulnya menolak siapapun jadi pemimpin untuk sholat pengganti Nabi SAW kecuali Abu Bakar. Jadi orang ini sangat luar biasa. Beliau perlu kita jadikan suri tauladan. Apa yang beliau lakukan sampai imannya mengalahkan iman semua umat ini. Beliau mengatakan dalam riwayat ini, Inna lillahi haqqan bin nahari la yakbaluhu bil lail. Ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak yang harus kita tunaikan di siang hari, dia tidak akan menerimanya di malam hari. Walillahi haqqun bil laili la yakbaluhu bin nahar. Dan Allah punya hak di malam hari, dia tidak akan terima di siang hari. Coba renungi baik-baik begini teman-teman sekalian. Kalau kita tidak usah bicara ibadah wajib, ibadah sunnah aja. Sholat malam misalnya. Sholat malam hukumnya sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi kalau misalnya Anda semalam misalnya lalai, udahlah saya nggak usah sholat malam, toh juga sholat sunnah, dilalaikan, tidak sholatlah. Bukan ada uzur, bukan karena capek sekali, bukan memang ketiduran misalnya, betul-betul cuma ada kesempatan cuma nggak mau sholat. Lalu kemudian besok harinya Anda hadir di pengajian seperti ini, lalu Anda dengarkan, oh ternyata ada hadis Nabi SAW kalau tertinggal sepertiga malam, Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi, kemudian menanyakan kepada para malaikat, siapa yang berdoa saya penuhi, siapa yang punya hajat saya penuhi, siapa yang minta tolong saya tolong, siapa yang minta ampun saya maafkan. Oh ternyata diijabah doanya. Lalu Anda baru ingin sholat, Anda tidak akan pernah bisa kembali ke malam yang sudah lewat. Jangankan tadi malam, kalau kita luput dari tadi misalnya, saya tidak tahu tadi jemaah kalau ada yang kebetulan keadaannya seperti yang saya kasih contoh. Kalau tadi misalnya ada orang yang sholat isya, dia telat, masbuk 1 rakaat misalnya. Pasti akan beda secara nilai pahala antara dia dengan orang yang ikut dari awal takbiratul ihram imam. Kalau dia dengar ini kemudian dia berpikir, oh enak ya. Kalau gitu mulai takbiratul ihram pertama imam, catat, pahala sudah dicatat tuh. Ada 2 iftitah, ada al-fatihah, ada surah, ada mengatakan amin bersama imam. Yang kata Nabi SAW, siapa yang aminnya sesuai dengan amin imamnya dan amin malaikat maka akan diampuni dosanya misalnya. Maka dia ingin sekali sholat dari awal, tidak bisa dipulangi sama dia. Tetap dicatat sampai hari kiamat nanti. Kalau dia masbuk 1 rakaat tidak bisa diperbaiki. Maka beruntung orang yang faham masalah ini sehingga dia betul-betul tidak mau sama sekali menyia-nyiakan waktunya. Ini luar biasa. Al Hasan Basri rahimahullah punya satu statement juga yang menarik. Dia mengatakan, Ibnu Adam, iyyaka wat taswif. Wahai anak Adam, hati-hati kamu dan jangan kamu pernah masuk ke satu zona atau ranah yang membuang-buang waktumu. Fa innaka biyaumika walasta bighadin. Sesungguhnya kamu ini sebenarnya sedang berada di hari ini
yang akan kamu raih hasil panen dari apa yang kamu tanam, atau kamu akan dihukum dari pelanggaran-pelanggaran yang kamu lakukan. Dan kamu bukan hidup di hari esok, karena esok itu masih sesuatu yang misterius, bisa datang bisa tidak. Lalu beliau mengatakan, fa in yakun ghadan lak fakun fi ghadin kama kunta fil yaum. Kalau kau pun masih hidup hari esok, maka gunakan seperti kau gunakan di harimu ini. Artinya maksimalkan harimu dengan ketaatan-ketaatan. Besok kalau masih hidup lakukan lagi yang sama. Wa illa yakun laka lan tandam ala ma farratta fil yaum. Karena dengan perbuatan itu kau tidak akan pernah menyesali terhadap apa yang telah berlalu. Jadi ini luar biasa nasihat-nasihat para ulama tentang masalah ini. Dan ulama-ulama juga membagi-bagi teman-teman sekalian orang-orang menjadi beberapa tingkatan berhubungan dengan masalah pemaksimalan, ya, pemaksimalan waktunya. Ada orang yang dia maksimalkan sekali, dan ini yang paling ideal tentunya adalah dia melakukan kebaikan, ya, dengan semua kebaikan dengan memaksimalkan waktu. Tidak ada satupun dari amal yang luput dari dia. Tidak ada satupun yang luput. Ini orang yang paling maksimal. Nanti akan kita berikan contoh-contoh statement ulama salah berhubungan dengan golongan yang pertama ini. Jadi detik demi detik harus bermakna. Ya. Meeting sesuatu yang bermanfaat. Minimal dunia, maksimal ada akhiratnya juga. Ya. Pertemuan sama orang, pertemuan itu yang ada manfaatnya. Akhirat dan juga dunianya. Apa saja aktivitasnya, apa saja, ngobrol, makan, pertemuan, bekerja, semua harus ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya tidak usah. Jangan buang-buang waktu, gitu ya. Golongan kedua, orang yang memilah-milah apa yang dia mau dari kebaikan, sehingga masih bertemu antara pemaksimalan waktu di saat dia lagi ingin, misalnya sholat 5 waktunya dia on time, dia sholat qobliyah dan ba'diyah, oke. Tetapi sisi lain dia juga masih menalihkan sebagian waktunya. Masih ada waktu yang dia ngobrol kosong, tidak ada manfaatnya gitu ya. Yang nanti juga dia akan sesali pada hari kiamat waktu-waktu tersebut. Karena kalau dia gunakan dalam kebaikan, dia akan bisa meraih derajat di surga dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Golongan yang ketiga, ini yang paling buruk ya, yaitu orang yang membuang-buang waktunya, betul-betul tidak ada manfaatnya, enggak urusan dunia, enggak urusan akhirat. Coba kita dengarkan teman-teman sekalian, perkataan ulama Al-A'mash. Al-A'mash ini namanya Sulaiman bin Mahran rahimahullah, seorang ulama hadis. Dan kalau kita baca sanad-sanad hadis Bukhari, Muslim, umumnya ada nama Al-A'mash dalam sanad hadisnya. Fulan, kemudian sahabat Nabi, kemudian Nabi SAW. Nah, salah satunya biasa ada nama Al-A'mash. Beliau mengatakan dalam menasihatin murid-murid yang ada di sekitarnya, beliau menukil perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ingatlah wahai murid-muridku tentang masalah statement yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, yang arti terjemahnya kurang lebih, jika aku mengolok-olok anjing, niscaya aku merasa khawatir Allah ubah aku menjadi anjing. Maksudnya apa? Ini istilah dalam agama kita syamata, nganggap remeh ya. Jadi nggak boleh teman-teman, ada hewan pun, anjing pun, hewan yang tidak boleh kita makan, najis, air liurnya gitu ya. Ini tetap aja nggak boleh diolok-olok. Ya udah, anjing lewat ya sudah, olok-olok, tendang, sakitin, tidak boleh dalam Islam. Ya. Begitu juga Umar bin Khattab mengatakan statement yang mirip dengan ini. Beliau mengatakan, saya khawatir kalau melihat seorang wanita yang hamil, lalu saya mengatakan, ih perutnya besar ya, maka tiba-tiba Allah juga membuat perutku besar. Jadi dalam Islam tidak ada waktu untuk menilai keburukan orang, karena bisa saja Allah hukum kita yang sama. Kalau tidak ada pada kita, Nabi SAW mengatakan, kalau kalian tidak melihat sesuatu kekurangan yang ada pada diri orang, itu pada diri kalian, ucapkanlah Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala bihi. Segala puji dan puja kehadiran Allah yang menyelamatkan aku dari apa yang diujikan kepada orang ini. Wa faddalani ala katsiri mimma khalaqa tafdila. Dan telah memberikan aku kelebihan yang banyak dibandingkan hamba-hambanya yang lain. Syukuri nikmat Allah karena kita tidak pincang, tidak cadel, tidak tuli, tidak bisu, tidak segala macam. Alhamdulillah, bersyukur. Bahkan pada hewan-hewan pun ada sesuatu yang kita tidak suka daripada hewan tersebut. Alhamdulillah yang telah menjadikanku manusia dan lebih sempurna daripada hewan ini. Syukur.
Nabi SAW sampai pada level teman-teman makanan. Kata para sahabat, kami mengetahui Nabi SAW tidak suka makanan hanya kalau beliau meninggalkannya. Nabi tidak pernah mencela makanan itu. Tak enaklah, asinlah, pedaslah. Nabi gak pernah ucapin itu. Itu konsep dasar seorang muslim. Tapi ini bukan saksi bahasan kita. Selanjutnya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dinukir oleh Amash ini, setelah dia bilang, jika aku mengolok-olok anjing, niscaya aku akan merasa khawatir menjadi anjing. Dan sungguh, aku sangat membenci seseorang yang menganggur, tidak dalam pekerjaan akhirat, tidak pula pada pekerjaan dunia. Buang waktu, tidur, omong kosong, bermain-main hal yang tidak ada manfaatnya, itu adalah kebencian yang luar biasa, dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Benci ini maksudnya apa? Tidak boleh dalam agama. Karena saya tahu itu dari Nabi SAW, karena sahabat Nabi ini menukil ilmu kepada kita dari Nabi SAW. Al-Hasan Basri mengucapkan statement yang menarik. Beliau mengatakan, saya langsung terjemahkan semuanya. Sungguhnya, wahai anak Adam, kamu ini hanya hitungan hari. Kalau satu hari sudah pergi dari hidupmu, maka pergilah sebagian dari dirimu. Banyak orang bangga dengan ulang tahunnya, dengan ulang harinya, gitu kan? Itu keliru dia. Sebenarnya bukan dia harus berbangga, tapi dia jadikan itu sebagai bahan introspeksi. Kalau hari-hari yang lalu sudah berisi amal soleh, kesempatan dia tambah lagi. Dia tamak dengan rahmat Allah supaya makin berat timbangan amal pada hari kiamat. Kalau itu masalahnya berisi dosa-dosa, ini kesempatan emas untuk dia perbaiki. Bukan malah dengan ulang tahun kayak banyak orang, selain acara itu menyerupai orang non-muslim, juga menghabiskan malah dengan khamar, narkotika, dengan seks bebas dan segala macam hal. Ini sangat unik. Bertambahnya umur bukan jadikan bahan introspeksi, malah dijadikan sebagai kesempatan untuk mengulangi dosa-dosa. Ini bahaya sekali, ya. Kita sering dengar di negara kita nih istilah, udahlah mumpung masih muda, nikmati saja. Nikmati apa? Nikmati narkotika, khamar, perzinahan, yang semua pelanggaran agama, dan juga sudah ada Allah mudahkan penelitian secara ilmiah, semua itu tidak baik buat kesehatan, tidak baik buat kehidupan. Kalau ada seseorang, kalau Bapak Ibu gini ya, ini rasionalnya, kalau Bapak Ibu mau tahu diri Bapak Ibu baik atau tidak baik, coba kita bayangkan Bapak Ibu sekarang kalau kita meninggal sekarang, jadi mayit, kita disolati di masjid ini, kira-kira penilaian orang kepada kita baik atau buruk? Antum silakan, Anda masing-masing nilai diri sendiri. Kalau saya meninggal tiba-tiba detik ini, kira-kira orang akan bicara apa sih? Oh, si fulan itu Masya Allah setiap azan ke masjid, suka bantu tetangganya yang miskin. Oh, bakti sama orang tuanya tuh. Oh, suka hadir majelis ilmu. Nah, kalau itu perkataan orang, antum masih hidup, anggap aja kalau sudah meninggal, kira-kira orang nilai apa? Atau kalau orang mengatakan, oh, alhamdulillah dia meninggal tuh. Suka gosipin orang, suka ganggu orang, tetangganya, buruk sama tetangganya, suka bolos kerjanya, dan seterusnya. Maka Anda sudah tahu. Makanya seorang ulama salaf pernah ditanya oleh seorang khalifah, kira-kira menurut Anda ini, saya ini nanti di mana? Di surga atau di neraka? Yang nanya ini seorang raja, seorang alim. Dan ini pertanyaan sulit, ya. Karena yang bertanya orang yang berkuasa. Maka si alim mengatakan, pertemukan diri Anda dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka si raja mengatakan, yang mana firman Allah itu? Beliau membacakan, innal abrara lafi na'im. Semua orang-orang yang abrar, yang patuh kepada Allah, laki-laki soleh atau perempuan solehah, yang diperintahkan kerjakan, yang halal dinikmati, yang dilarang ditinggalkan, pasti di surga, kata Allah. Innal abrara lafi na'im. Semua orang abrar patuh akan di surga. Wa innal fujara lafi jahim. Orang-orang yang fajir, suka bermaksiat, mengisi waktunya dan umurnya kemaksiatan, maka pasti di neraka. Anda lebih tahu dari Anda sendiri. Hasan Basri berkata begini, di statement yang lainnya, saya betul-betul pernah bertemu dengan satu kaum, maksudnya para sahabat Nabi. Salah seorang dari mereka lebih perhitungan dan pelit terhadap umurnya daripada uang. Kalau uang mereka royal, tapi kalau waktu enggak, saya enggak mau buang-buang waktu. Omong kosong, udah tinggalin aja, gitu kan? Jadi ini nasihat yang luar biasa. Dan Hasan Basri juga pernah berkata pada murid-muridnya, yang membuat murid-muridnya ini mengingat akhirat dan betul-betul memaksimalkan dunianya selama hidup. Dia mengatakan begini, jangan pernah benda-benda dunia
ya, yang sangat fana ini, rumah, pakaian, kendaraan, jabatan ini membuatmu lalai terhadap kehidupan akhirat. Jangan kamu tunggu nafasmu ya, yang selalu sangat cepat berkurang dan mengurangi usiamu itu datang, dan ajalmu pun datang, sementara engkau masih mengatakan besok aja, nanti aja, karena engkau tidak pernah tahu kapan engkau akan kembali kepada Allah. Ada satu ulama namanya Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Saya bukan sedang bicara tentang beliau. Kita coba singgung tentang anaknya saja. Bagaimana dia mendidik anaknya, dan anaknya ini sudah cukup menggambarkan bagaimana ayahnya. Anaknya bernama Abdurrahman. Abdurrahman ini pernah ditanya oleh seseorang temannya bernama Ar-Raqqam. Kira-kira bagaimana dulu sampai kamu ini bisa sampai pada level ilmu seperti ini? Mirip dengan ayahmu Ibnu Abi Hatim. Seorang yang sangat terkenal dengan ilmunya. Bagaimana pola yang kalian terapkan dalam rumah kalian? Apa yang terjadi sebenarnya? Lalu dia mengatakan, saya kalau sedang menemani ayah saya, terkadang ia sedang makan pun ia membacakan ilmu untukku, atau aku yang membacakan ilmu untuknya. Lagi makan, yang diobrolin ilmu bermanfaat di meja makan itu, bukan omong kosong. Kalau cuma sekedar mau mengatakan makanan ini enak, oke, cukup. Tidak usah makanan itu dihabiskan untuk dibahas 1 jam. Kecuali semua informasi sedikit ya sudah. Yang lainnya isi dengan hal yang bermanfaat. Bukan aib membicarakan di meja makan itu tentang sebab turunnya ayat, tentang sebab urutnya hadis atau sebab disebutkan hadis, tentang kisah seorang salaf. Pengajian kemarin itu ada poin yang kita bisa dapat faedahnya dan ini. Jadi sambil makan, sambil ilmu. Beliau mengatakan, saya sama ayah saya, kalau bukan beliau yang membacakan ilmu menyampaikan, maka aku yang membacakan ilmu itu. Dia suruh anaknya datangkan kitab, baca, ya sambil makan baca. Jadi makan sambil dia baca, gitu kan. Dan dikatakan juga, kadang-kadang ayahku sedang berjalan, maka aku membacakan ilmu untuknya, dia suruh, atau dia membacakan ilmu atau menyampaikan ilmu kepadaku. Dan kalau beliau pun masuk kamar mandi, kalau Ibnu Abi Hatim masuk kamar mandi, dia suruh anaknya baca buku di depan pintu kamar mandi supaya dia dengar. Jadi di kamar mandi pun yang tidak bisa orang berzikir kepada Allah, tetap dia tidak mau sia-siakan. Dia tetap mau dengar ilmu itu dari luar pintu kamar mandi. Anaknya disuruh kerasin suara, baca kitab. Dan kalau dia masuk rumah pun, maka sama. Dia menyampaikan ilmu kepadaku atau aku yang membacakan ilmu untuk beliau. Bukan berarti anaknya menggurui ayahnya, tidak. Tapi ayahnya suruh baca kitab itu. Bacain buat saya, kita dengar sama-sama. Ini subhanallah, saya lihat sendiri dengan mata kepala dari guru kami di Madinah, Syekh Saleh Suhaimi hafidahullah. Beliau doktor, ya. Orang ini luar biasa, diberikan keberkahan hidup ya. Umurnya sudah mendekati 80 tahun dan menjadi ulama besar. Sudah doktor di bidangnya, di bidang akidah. Dan luar biasanya, beliau sudah pernah pensiun dari kampus kami mengajar. Saking luasnya ilmunya dipanggil lagi jadi dosen sekarang. Dan di fakultas yang beliau ngajar, itu beliau sama, walaupun beliau dokter dan ada dokter-dokter baru di situ, S3 baru. Itu umurnya seperti cucu atau cicit beliau. Luar biasa keberkahan hidupnya. Saya melihat tidak ada hal yang kosong. Kalau kami lagi bertamu di rumahnya, karena setiap ke Madinah selalu beliau, kalau tahu saya datang panggil, Khalid silakan datang ke rumah. Saya sampai duduk, kalau duduk dari awal ketemu, kalau bukan saya bertanya, beliau yang tanya ke saya. Saya nanya, Syekh, ada kasus masalah seperti ini, ada kejadian begini dalam dakwah, ada orang bertanya masalah ini, saya belum tahu hukumnya, ada rujukan buku nggak yang bisa dijadikan pegangan, dan sekian banyaklah yang kita bahas gitu. Karena sampai saya minta beliau, Syekh bisa nggak setiap kali datang, saya baca 1 buku aja, mungkin 2-3 paragraf, supaya saya dapat manfaat. Dia bilang boleh, setiap datang ke rumah silakan, tinggal dibaca. Kalau perlu kita baca 1 bab. Alhamdulillah, saya bersyukur gitu. Atau kadang-kadang kalau lagi duduk, sudah selesai bertanya, boleh tetap bertanya sama saya. Khalid, kamu sudah tahu belum dalam kitab ini ada istilah ini? Atau dalam ayat Al-Quran ada ayat seperti ini? Tahu nggak ini cara bacanya seperti apa? Ya dalam qiraat, tahu nggak ini sebab turunnya ayat ini? Jadi kita lihat itu dalam suasana, walaupun kita lagi duduk bersama pas awal datang disambut, kita dipanggil sama keluarganya, sama anak-anak untuk makan di satu nampan bersama-sama. Sementara makan, diskusinya ilmiah terus. Tentang ayat Al-Quran, tentang kehidupan sahabat,
kalaupun ada permasalahan umat yang sedang dihadapi kayak kasus teman-teman kita di Palestina, dibedah, dirincikan, maka kita selalu ambil faedah. Ada saja manfaat yang kita dapatkan, subhanallah. Saya melihat ini keberkahan dalam hidup yang luar biasa. Teman-teman sekalian, dinukil juga masih dari Abdurrahman bin Abi Hatim ini. Jadi begitu luar biasanya dia dapat faedah dari ayahnya. Dia bilang, kami pernah berada di Mesir selama 7 bulan untuk mencari ilmu ya. Tidak pernah makan sesuatu yang berkuah selama 7 bulan. Bukan tidak mau dan bukan tidak boleh ya. Tetapi di siang hari, dari pagi sampai menjelang maghrib, kami sibuk. Pindah dari majlis ilmu syekh ke syekh yang lainnya. Dan di malam hari, kami gunakan untuk ya menyalin apa yang sudah kami ambil tadi sebagai ilmu. Dan juga kami coba mengkolerasikan dengan kitab-kitab yang lain. Selain tentu ibadah yang lain, sholat malam dan seterusnya. Lalu dia mengatakan, satu waktu saya kebetulan sama teman saya mau ke majelis ilmu. Lalu kami lewat di pasar menemukan ikan. Ikan ini kami sangat suka. Teman-teman tolong jangan nilai negatif ya. Jangan menganggap oh berarti dilarang makan ikan. Bukan. Ini cerita tentang Abdurrahman bin Abi Hatim tentang pribadi beliau. Bagaimana beliau ingin mengisi hal yang sangat bermanfaat gitu ya. Akhirnya dia bilang, saya sama teman saya lewat, bantu mau pergi ke majelis syekh, temukan ada satu ikan. Ikan itu kesukaan kami. Maka kami beli ikan itu. Lalu kemudian kami bawa pulang ke rumah, lalu kami segera ke majelis. Kami nggak sempat menggoreng atau memasaknya atau membakarnya, karena kami ingin mengejar majelis. Kami terus sampai malam, pulang, kami kembali lagi menyalin ilmu, dan ikan itu belum sempat kami kelola. Sampai 3 hari. Sampai ikan itu mulai berubah warna, gitu kan. Tapi karena kami temukan ikan itu masih bagus, maka kami pun mengkonsumsi apa adanya. Kami merasa tidak ada waktu yang lebih penting daripada menuntut ilmu, bahkan sampai mengelola makanan yang enak saja. Di sini teman-teman saya bilang tadi, jangan ambil sisi negatifnya atau mengatakan, oh kalau gitu kita tidak boleh makan enak. Enggak, dalam Islam boleh. Tadi sudah kami berikan gambaran sebelumnya. Tapi bagaimana mereka dengan sibuk dari hal-hal yang bermanfaat. Ingat teman-teman, Islam agama kita ini, kalau kita hanya lihat dari jauh ya, itu seperti sebuah titik kecil. Kapan kita tahu nilainya Islam itu besar? Kalau kita masuk ke dalamnya. Kalau antum selalu menganggap remeh, oh pengajian, ya sudahlah. Saya sudah tahu kok pengajian. Tapi kita tidak pernah duduk mendengarkan. Tidak pernah dapatkan keberkahan ilmu dan juga mendengarkan ilmu itu. Sehingga tidak bertambah iman, tidak bertambah ilmu kita misalnya. Atau sholat azan dikumandangkan, ya sudah sholat saya sudah tahu, utama sholat di masjid, sudah saya sholat di rumah aja. Dia tidak ambil faedah sebenarnya, gitu kan? Sementara yang sudah berlalu tidak bisa diperbaiki. Ini poin yang luar biasa yang harus kita perhatikan baik-baik. Dinukil juga sebuah kisah oleh Qasim bin As-Saqir. Beliau menukil tentang orang-orang soleh di masanya. Dia mengatakan bahwasanya sebagian mereka menghisap dirinya sendiri per detik dari sebagian salaf menghisap, sebagai orang hidup di masa beliau, sebagian besar mereka yang sudah faham agama menghisap setiap nafasnya. Tarik nafas, keluar nafas, ini bernilai gak? Dia bukan hanya menghitung per detiknya lagi. Tarik nafas itu saat tarik ini bermanfaat gak? Keluarkan bermanfaat gak? Kenapa ini? Karena teman-teman sekalian semuanya akan jadi saksi hari kiamat. Tarikan nafas kita, kayak anda sekarang majelis ini tarik nafas, ini akan jadi saksi hari kiamat. Detik-detik ini, nafas kesekian yang ditarik, nafas sekian yang dihembuskan, itu dia sedang menuntut ilmu. Dia sedang mengaji, dia sedang sholat, dia sedang berzikir, dia sedang menjalankan tugasnya, misalnya yang telah diwajibkan, dibebankan di pundaknya. Atau dia sedang melakukan kemaksiatan. Maka semua akan dihisap oleh Allah SWT. Mereka betul-betul tidak melewatkan setiap nafas mereka, kecuali ada faedah yang bisa diambil. Apakah mendengar, apakah melihat, apakah menyalin, ataupun membaca dan belajar. Dan dikatakan seseorang di antara mereka sampai-sampai tidak menggerakkan bibirnya, kecuali tangannya pun bergerak untuk mencatat. Apa saja selalu dicatat sama dia, sehingga mendapatkan faedah. Saya pernah jalan dengan seorang dosen kami bernama Dr. Fahad rahimahullah. Beliau doktor akidah, mengajar akidah kami dulu di kampus Madinah 33 kuliah. Satu waktu beliau datang ke Indonesia, saya kebetulan sambut beliau di Jakarta. Waktu itu kemudian beliau sampai buat Khalid, tolong buatin saya program, saya mau datang ke beberapa kota Indonesia pengen lihat. Saya ajak ke Makassar, ajak ke beberapa kota waktu itu.
Saya lihat sambil jalan, sambil beliau sama saya diskusi, beliau selalu sampaikan, ada faedah begini, ada begini, ada begini. Atau kalau beliau diam, saya biasanya bertanya, Syekh, ada masalah begini, saya cuma maksimalin. Sayang sekali nih, mereka datang kalau kita tidak banyak bertanya. Satu waktu saya lihat, kalau saya lagi diam, saya kebetulan setir mobil, beliau nulis di sebuah kertas. Saya penasaran, saya tanya, ada buku tulis biasa dia bawa. Saya tanya, kalau kita lewat sebuah tempat, dia tulis sudah ini kota apa namanya, Makassar. Makassar tuh berapa jauh dari Jakarta? Oh 2 jam pakai pesawat. Dia tulis sama dia. Ini apa ini yang dilewatin? Oh ini masjid, namanya ini. Kira-kira tahu nggak tahun berapa dibangun? Ada yang ditanya sama dia. Ditanya begitu, ditulis semua. Saya bingung, Syekh, kenapa anda tulis semua ini? Dia bilang, nanti kalau saya pulang, saya akan informasikan ini kepada dosen-dosen kampus juga, teman-teman saya yang kalau ke Indonesia, mereka bisa tahu informasi. Minimal ada manfaatnya, gitu kan? Itu sampai hal sedetail itu mereka lakukan. Kemudian dinukil juga kisah tentang Abul Wafa Ali bin Aqil rahimahullah. Beliau menceritakan tentang dirinya, ya. Beliau mengatakan, sesungguhnya tidak halal bagiku menyanyiakan satu waktu, 1 detik dari umurku, sehingga bisa mengistirahatkan lisanku dari muzakarah dan diskusi. Maksudnya istirahat dari diskusi masalah ilmiah, bertanya kah atau memberikan informasi kepada orang. Dan juga mengistirahatkan mataku dari mutala'ah. Mutala'ah itu melihat. Ya. Jadi saya tidak akan melewatkan satu waktu kecuali saya sedang tidur atau sedang sholat. Ya, sisanya saya selalu pakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Apakah itu lisan untuk berbicara, ya, atau membaca, atau mata untuk melihat sesuatu yang positif. Aku menggunakan pikiranku di saat istirahatku dan aku sedang berbaring. Pada saat mau baring tidur pun mulai tetap merenung, bertafakkur, ya. Dan ini salah satu ibadah yang banyak luput juga dari kita, ya. Allah selalu mengatakan afala yatadabbarun, afala yatafakkarun, tidak akan mereka berpikir, tidak akan mereka merenung. Dan Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, ditanyakan kepada istrinya pada saat beliau sudah meninggal, ibadah apa yang paling sering Abu Darda lakukan? Kata istrinya, bertafakkur, merenung, mulai memikirkan, hari ini tadi introspeksi diri, saya sudah sempurna gak sih ibadahnya? Ya, apa yang kurang dia perbaikin nanti besoknya, gitu ya. Lalu dia melihat kepada ciptaan Allah SWT kalau sedang lewat ke langit, lewat pemandangan apa itu, diambil pelajaran dari situ. Maka dia katakan begitu. Dan aku tidak bangkit, ya, kecuali terlintak di benahku apa yang aku tulis. Dan sungguh aku mendapat semangat ilmuku karena sering aku hidupkan begitu. Di umur 80 tahun seakan-akan aku umur 20 tahun. Karena selalu dia cari faedah, maka seperti itulah keadaannya. Dinukil juga, beliau mengatakan tentang dirinya, aku berusaha semaksimal mungkin untuk mempersingkat waktu makanku. Makan boleh, silakan luangin waktu. Tapi dia bilang aku persingkat waktu makanku, sehingga aku kadang-kadang memilih makanan yang kering, ya, kue kering, untuk memakannya dengan air daripada aku harus makan roti, ya, karena perbedaan waktu dalam mengunyahnya. Agar ada waktu untuk mutala'ah atau melihat ilmu, atau mempelajari ilmu dan mencatat faedah yang belum kudapatkan. Jadi saking luar biasanya mereka mengejar atau mencari faedah dalam hidup mereka. Dinukil juga, ya, cukup banyak tentunya statement-statement. Di antaranya ada di antara mereka, ya, sedang mandi di satu permandian. Waktu masa dulu itu orang belum ada kamar mandi di rumahnya. Mereka ada permandian di kotanya. Dia pergi ke tempat mandi tersebut dengan membayar, apalagi kalau di musim dingin mereka biasa mandi air hangat. Di saat dia sedang pas mau mandi, dia teringat sebuah faedah, maka dia kembali ke tempat pakaiannya, dia menulis dulu semua apa yang ternukil di benaknya, baru kemudian dia lanjutkan mandinya. Begitu luar biasanya mereka mengejar itu. Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan tentang dirinya, sungguh aku melihat banyak orang. Ini Ibnu Jauzi cerita tentang dirinya, ya Bapak Ibu sekalian. Kalau bertepatan dengan keadaan kita, alhamdulillah. Kalau saya lihat ini bertepatan dengan apa yang saya lihat depan mata gitu. Beliau mengatakan, sungguh aku melihat banyak orang bergaul bersamaku seperti manusia yang banyak berkunjung. Mereka menamakan hal tersebut sebagai pelayanan, meminta duduk bersama-sama, berbicara tentang pembicaraan manusia yang tidak berguna, dan diselingi dengan menggunjing, menceritakan aib orang. Ini adalah sesuatu yang banyak dilakukan manusia di masa kami.
Terkadang yang dikunjungi meminta hal itu dan merindukannya, serta merasa asing bila sendirian, terutama di hari lebaran. Maka engkau melihat mereka berjalan bersama-sama, tidak mencukupkan diri hanya memberi salam dan mengucapkan selamat, bahkan mencampur hal itu dengan perkara-perkara yang banyak menyia-nyiakan waktu. Mumpung liburan, mumpung lebaran, ya udahlah, habisin waktu saja pada hal yang tidak bermanfaat. Padahal sebenarnya itu tidak ada alasannya dalam agama. Lebaran pun tetap harus bermanfaat, liburan pun harus bermanfaat. Semua harus bermanfaat. Maka tak kalah, kata beliau, aku melihat bahwa waktu adalah sangat berharga dan wajib untuk mengambil kesempatan dengan melakukan kebaikan. Aku membenci semua perbuatan-perbuatan tersebut. Dan aku melihat jika aku mengingkari hal tersebut terjadi keterangan, ya, atau aku ingkari mereka, kadang-kadang mereka tidak suka, bahkan mereka memutus hubungan. Tapi jika aku menerima keadaan mereka, maka aku ikut menyia-nyiakan waktu bersama mereka. Maka akhirnya aku pun menghindari pertemuan kecuali sebatas kebutuhan saja. Dan aku juga terpaksa membatasi ucapan kecuali memang hal-hal yang bermanfaat saja. Ini Ibnul Jauzi berbicara tentang pribadi beliau sendiri. Ya, saya melihat juga kadang-kadang begitu ya. Ada orang datang, kalau Bapak Ibu maaf, ini bukan tidak boleh, tapi kalau Bapak Ibu datang mau salaman sama seseorang, seorang pejabat, seorang tokoh masyarakat, seorang tokoh agama, teman Anda, orang tua Anda, datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian setelah tanyakan kabar, masuk ke poin yang kita ingin bahas. Kalau sudah selesai, udah, tinggalkan saja, gitu kan? Biarkan dia dengan aktivitasnya, karena banyak orang tidak mau terganggu, waktunya banyak tersita dengan hal yang kosong. Juga Anda bisa isi dengan hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, selalu isi dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tolong kita memaksimalkan waktu-waktu kita pada hal yang bermanfaat. Karena kalau Allah tidak tolong, maka kita akan sia-siakan. Dan ingat, selalulah bersama dengan komunitas orang-orang yang sukses dalam mengatur manajemen waktu mereka. Kalau kita bersama dengan orang pengangguran, orang yang malas, pasti kita akan sama dengan mereka. Sekarang Anda tidak ngantuk nih, tapi teman di sebelah Anda ini semua tukang tidur. Sedikit aja ngantuk, kita akan ikut ngantuk. Kita sebenarnya orangnya tidak cerewet, tapi kita teman-teman kita semua ini cerewet, kita akan ikut-ikutan sama dengan mereka. Begitu seterusnya. Nah, sama dengan kalau kita berteman dengan orang yang selalu berkata yang baik, memaksimalkan waktu dengan baik, kita juga akan sama dengan mereka. Ingat, Anda berteman dengan 10 orang penghafal Quran, Anda tidak bisa baca Al-Quran, maka hari pertama, hari kedua Anda malu, sepekan Anda akan mulai belajar huruf hijaiyah, sebulan Anda akan bisa mengaji, setahun Anda akan bisa hafal Quran bersama mereka. Begitu pula Anda tarik kepada semua lini kehidupan kita. Mau urusan akhirat, ilmu agama atau ilmu umum. Anda bergaul dengan pengusaha sukses, politikus yang sukses, maka Anda akan sama dengan mereka. Gitu kan? Tapi kalau Anda berteman dengan 10 orang pengangguran atau orang melakukan pelanggaran-pelanggaran atau malas-malasan, hari pertama, hari kedua Anda akan terbiasa melihat mereka. Sepekan Anda akan mungkin disuruh cobalah apa yang mereka lakukan, sebulan Anda akan lakukan, setahun dan seterusnya Anda akan menjadi orang-orang yang sama. Maka hati-hati sekali teman-teman sekalian. Saya ingin tutup dengan perkataan ini. Di akhirat nanti akan ada 3 orang yang menyesal. Yang pertama, penyesalan abadi, meninggal dalam keadaan kafir, musyrik ataupun munafik. Karena ini mereka kekal di api neraka, mereka sudah tidak bisa lagi keluar dari neraka. Kita tidak bahas ini tentunya karena ini sudah insya Allah kita jauh darinya. Yang kedua, penyesalan usatul mukminin. Orang-orang beriman yang banyak berbuat dosa, tidak sempat bertobat semasa di dunia. Sehingga pada saat ditimbang amal, dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Dosanya misalnya 1000, amal solehnya cuma 900. Dia masih punya selisih dosa 100 yang harus disiksa di neraka dulu. Ini akan menyesal juga. Karena walaupun dia lewat sehari di neraka, sama dengan 1000 tahun waktu di dunia. Itu susah. Dan di neraka tidak ada kematian. Karena akan disiksa 24 jam non-stop. Penyesalan yang ketiga, ini yang kita khawatirkan. Masuk surga. Tidak masuk neraka, dia masuk surga. Tetapi muncul penyesalan dalam diri mereka karena banyaknya kesempatan-kesempatan amal saleh dari umur-umur yang mereka punya selama di dunia yang mereka sia-siakan. Nah, nggak sholat malam, nggak sholat duha, nggak puasa Senin Kamis, nggak zikir, nggak baca Quran, nggak sholat di masjid. Mereka anggap remeh semuanya. Sebenarnya kalau mereka lakukan, mereka dapat misalnya level ke-80 dari surga itu.
Tapi karena mereka tidak lakukan, mereka dapat level 40. Ini mereka nyesal, tapi penyesalannya tidak akan bermanfaat. Tentu mereka akan mensyukuri karena masuk dalam surga, tapi penyesalan ini muncul hanya untuk memberikan gambaran betapa ruginya orang kalau selama di dunia dia tidak melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Itu akan terjadi penyesalan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, cukuplah yang lalu sudah berlalu. Bagaimana kita sadari kita punya batas waktu dan jangan sampai kita menyesal nanti di akhirat. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah sudah pukul 21 ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Kalau ada benar dari Allah, ambil dan amalkan. Kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima seluruh amal-amal soleh yang sudah pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya, kesempurnaan ilmu, amal soleh dan juga pengampunan dosa-dosa. Dan semoga Allah selalu menjaga kesatuan, persatuan dan kemerdekaan negara kita. Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Dan Allah membalas dengan sebaik-baiknya apa yang sudah mereka berikan untuk negara dan juga untuk masyarakat. Dan Allah jadikan kita masyarakat yang selalu bergotong royong dengan pemerintah. Dan semoga Allah menjauhkan negara kita dan agama kita dari semua yang orang menginginkan niat buruk, merusak ataupun mengganggu. Dan juga semoga Allah SWT menjadikan negara kita contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak lupa kita doakan saudara kita di Palestina yang sedang tertindas. Semoga Allah SWT ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Mari disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.